Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Sebelum ke sana, saya buat permisalan dulu ya. Misal ada perkalian 5 kali 5 kali 5 kali 5. Perkalian ini disebut dengan perkalian berulang, di mana 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 4, atau bisa dibaca dengan 5 pangkat 4. 5 ini disebut dengan bilangan pokok, 4 ini disebut dengan bilangan pangkat. Diingat-ingat ya. Jadi, bilangan berpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, jika perkalian dengan bilangan pokok yang sama. Contohnya misalkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama. Maka bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 plus 3. Dari mana 2 plus 3? Dari pangkat sebelumnya ditambah karena dikalikan bilangan pokoknya. Maka 2 pangkat 2 plus 3 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini kita jabarkan sehingga menjadi 32. Diingat-ingat ya, sifat yang pertama, jika bilangan pokoknya sama dan dikalikan maka pangkatnya ditambah. Oke. Yang kedua, jika bilangan pokok sama tapi dibagi, contohnya misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Ini kan bilangan pokoknya sama. Maka sifat yang kedua, kalau dibagi pangkatnya dikurangi sehingga menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 3. 5 kurangi 3 dari mana? Dari pangkat sebelumnya. Sehingga 5 kurangi 3 sama dengan 2, maka ditulis 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Sifat yang ketiga adalah ketika perpangkatan memiliki 2 pangkat. Contohnya seperti 2 pangkat 2, kemudian ada pangkat lagi di luar 3. Maka 2 pangkat ini bisa dikalikan sehingga menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Dari mana 2 kali 3? Dari pangkat sebelumnya. Sehingga 2 kali 3 sama dengan 6, maka menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kita jabarkan sehingga sama dengan 64. Sifat yang keempat adalah jika ada perpangkatan yang pangkatnya negatif. Contohnya seperti ini, 3 pangkat min 2. Nah, 3 pangkat min 2 ini kan tidak bisa dihitung. Maka cara untuk menghitung ini, kita buat pangkatnya menjadi positif. Bagaimana caranya? Sifat yang keempat caranya bisa dibuat pecahan. Sehingga 3 pangkat min 2 ini bisa menjadi 1 per 3 pangkat 2. Dari mana 3 pangkat 2? Karena pangkat negatifnya kita hilangkan dengan merubah menjadi pecahan. Sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, atau 1 per 3 kali 3, maka sama dengan 1 per 9. Nah, sekarang sifat yang kelima, jika ada 2 bilangan pokok. Contoh seperti berikut, 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Dari mana pangkat 2 ini? Dari pangkat sebelumnya. Maka langsung bisa dijabarkan 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, sifat yang keenam adalah sama seperti sifat yang kelima, hanya saja kalau sifat yang kelima tadi perkalian, kalau yang ini sekarang pembagian. Hampir sama ya. Sehingga langsung saja misalkan 2 per 3 pangkat 2, maka 2 ini masuk ke dalam bilangan pokok menjadi 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 4 per 9. Nah, untuk sifat ketujuh, ini yang sangat penting, sering sekali keluar di dalam soal. Jika memiliki pangkat 0, maka contohnya seperti A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi maksudnya apapun bilangannya, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian yang terakhir, sifat yang ke-8, jika akar kemudian mau dirubah menjadi perpangkatan. Maka contohnya misalkan seperti ini. Akar 4 pangkat 2, kemudian di luar ada pangkat 3. Maka akar ini bisa dijadikan perpangkatan dengan menjadi
4 pangkat 2 per 3. Dari mana 2 per 3? 2 itu dari di dalam akar, 3 itu dari luar akar. Nah, setelah mempelajari beberapa sifat bilangan berpangkat, perhatikan contoh soal berikut. Sederhanakan dan tentukan bentuk perpangkatan berikut. Pertama, jika ada soal 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4 dikali 25 pangkat min 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perhatikan dulu bilangan pokoknya. Yang pertama 5, yang kedua 5, kemudian yang ketiga 25. Maka bilangan pokok ini harus kita samakan. Nah, dari 5 dan 25 mana yang bisa dirubah menjadi perpangkatan? 25. Maka 25 ini kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Dan pangkat min 2-nya yang sebelumnya tetap ada di luar kurung. Sehingga menjadi persamaan seperti berikut. Nah, setelah ini maka kita lihat bilangan pokoknya sudah sama. Tinggal mengalihkan sesuai sifat yang ketiga dari bilangan perpangkatan. Jika ada pangkat di dalam kurung, di luar kurung ada pangkat lagi, maka perpangkatan ini kita kalikan sehingga menjadi min 4. Nah, sekarang lihat bilangan pokoknya sudah sama semua. Maka sesuai sifat yang pertama, jika bilangan pokoknya sama dan dikalikan, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi menjadi 5 pangkat 10 plus min 4 plus min 4. Nah, maka ini menjadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Soal yang kedua, jika ada soal seperti berikut, 16 dikali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Sama seperti soal nomor 1, kita lihat dulu bilangan pokoknya. Ada 16, ada 2. Nah, 16 dan 2 ini mana yang bisa dirubah menjadi perpangkatan? 16 kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Maka menjadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Nah, kita lihat bilangan pokoknya sudah sama semua. Maka sesuai sifat bilangan berpangkat yang ke-1 dan kedua, jika dikali pangkatnya maka pangkatnya ditambah, jika dibagi maka pangkatnya dikurangi. Maka menjadi 2 pangkat 4 plus 8 dikurangi 10. Maka sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Contoh soal nomor 3 adalah jika ada soal seperti ini. 216 pangkat 2 per 3. Nah, ini kan tidak mungkin bisa dihitung berapa pangkat 2 per 3. Nah, cara untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan merubah bilangan pokoknya menjadi perpangkatan. Sehingga 216 berapa pangkat berapa? Yaitu 6 pangkat 3. Jadi 216 kita rubah menjadi 6 pangkat 3. Pangkat 2 per 3-nya tetap di luar kurung. Kemudian, nah sesuai sifat yang sebelumnya, kalau ada kurung di dalam, ada pangkat di dalam, kemudian ada pangkat di luar, pangkatnya dikalikan. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6 pangkat 6 per 3. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka menjadi 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Mudah kan? Nah, sekarang perhatikan contoh nomor 4. 1/81 pangkat 3 per 4. Nah, ini hampir sama seperti contoh soal nomor 3 barusan. Pangkatnya kita lihat dulu, pangkatnya pecahan. Maka kita lihat dulu bilangan pokoknya. Mana bilangan pokoknya? 81. Maka 81 ini kita rubah menjadi perpangkatan lagi karena pangkatnya pecahan 3 per 4. Maka pangkat berapa 81? 3 pangkat 4. Maka menjadi 1/3 pangkat 4 pangkat 3 per 4. Oke. Kemudian karena 1/3 pangkat 4 ini pecahan, supaya 3 pangkat 4 ini bisa menjadi bisa menjadi pembilang atau pindah ke atas, maka caranya seperti sifat perpangkatan, maka pangkatnya menjadi negatif, maka menjadi 3 pangkat min 4 karena dipindah ke atas. 3 per 4 tetap ada di luar kurung. Maka
Ini dikalikan, min 4 sama 3 kita kalikan menjadi min 12 per 4. Min 12 bagi 4 sama dengan min 3. Maka kita rubah lagi karena pangkatnya negatif, tidak bisa kita hitung. Maka kita pindahkan ke bawah lagi menjadi 1 per 3 pangkat 3. Kenapa pangkatnya positif? Karena sudah menjadi pecahan. Sehingga 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka 1 per 27. Nah, sekarang kita ke contoh soal nomor 5. Sederhanakan dan nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Diingat-ingat ya perintahnya, dalam bentuk pangkat positif. Jika ada soalnya 6A pangkat 3, B pangkat min 5, C pangkat 2 dibagi 2A pangkat 9, B pangkat 2, C pangkat min 1. Nah, sebelum kita kerjakan, kita lihat dulu bilangan pokok dan koefisien dan pangkatnya. Nah, kita lihat dari awal, 6 dan 2 ini adalah koefisien, maka bisa langsung kita bagi, sehingga 6 bagi 2 sama dengan 3. Kita tulis 3. Kemudian bilangan pokoknya A, kita lihat bilangan pokok A, yang di atas pangkatnya 3, yang di bawah pangkatnya 9. Masih ingat bila sifat-sifat bilangan pangkat, kalau dibagi pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurangi, benar, sehingga A pangkat 3 dikurangi 9. Yang B kita lihat, yang atas min 5, yang bawah 2. Sama, kita kurangi maka menjadi B pangkat min 5 dikurangi 2. Yang C pun sama, yang atas 2, yang bawah min 1, maka 2 dikurangi negatif 1. Sehingga sama dengan 3 kita tulis sama, 3 kurangi 9 sama dengan min 6, maka A pangkat min 6. Min 5 kurangi min 2 sama dengan min 7, maka B-nya pangkat min 7. 2 dikurangi negatif 1 adalah 3, maka C-nya pangkat 3. Nah, karena perintahnya pangkatnya dalam bentuk positif, maka kita lihat pangkat mana yang positif, punyanya C. Maka 3 kita tulis di atas dan C-nya juga kita tulis di atas, menjadi pembilang. Yang pangkatnya negatif supaya positif, maka harus kita bawa ke bawah atau menjadi penyebut. Maka A-nya menjadi 6, B-nya menjadi 7, ada di bawah penyebut. Mudah toh? Nah, sekarang kita lihat contoh terakhir, contoh nomor 6. Perhatikan contoh soal berikut, 2 pangkat 4, 9 pangkat min 2, dan seterusnya. Nah, semua bilangan pokok di soal ini berbeda. Ada 2, ada 9, 5, 8, 3, dan 125. Maka kita samakan semua bilangan pokok ini. Caranya bagaimana? Sama seperti soal tadi. Bilangan pokok yang bisa kita rubah menjadi pangkat, kita rubah menjadi pangkat. Kita mulai dari awal ya. 2 pangkat 4. Nah, 2 ini kan sudah tidak bisa, maka tetap kita tulis. 8 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 3. 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Pangkat min 2-nya tetap di luar kurung. 3 pangkat min 5 tetap karena 3 tidak bisa dipangkatkan lagi. 5 pangkat min 3 tetap karena 5 tidak bisa dibuat pangkat lagi. 125 kita rubah menjadi 5 pangkat 3. Min 1-nya tetap di luar kurung. Nah, setelah ini yang bisa dikalikan kita kalikan. 2 pangkat 4 tetap, 2 pangkat 3 tetap, 3 pangkat 2 pangkat min 2. Nah, masih ingat sifat yang bilangan perpangkatan, kalau ada 2 pangkat seperti ini kita apakan? Kita kalikan ya. Jadi 2 min 2 sama dengan min 4, maka menjadi 3 pangkat min 4. 3 pangkat min 5 tetap, 5 pangkat min 3 tetap, 5 pangkat 3 min 1. Nah, 3 sama min 1 kita apakan? Kita kalikan menjadi min 3. Nah, sekarang kita lihat bilangan pokok yang sama. 2 dengan 2. Pangkatnya diapakan? Masih ingat kalau pembagian? Dikurangi, benar. Maka 2 pangkat 4 kurangi 3. Yang bilangan pokoknya 3 kita lihat. Pangkat yang atas min 4, pangkat min 5. Yang bawah min 5. Kita kurangi juga. Min 4 dikurangi min 5. Kemudian kita lihat bilangan pokok 5. Yang atas dikurangi yang bawah, maka menjadi min 3 dikurangi min 3. Maka kita tinggal mengurangkan saja. 4 kurangi 3, 1, maka 2 pangkat 1. Min 4 dikurangi min 5, 1, maka 3 pangkat 1. Min 3 dikurangi min 3, 0 ya. Maka 5 pangkat 0. 2 pangkat 1 sama dengan 2, 3 pangkat 1 sama dengan 3, 5 pangkat 0
Masih ingat sifat perpangkatan? Apapun bilangan kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Maka 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Nah, itu tadi beberapa sifat bilangan berpangkat dan beberapa contoh soalnya. Karena kalian sudah paham, maka setelah ini coba kerjakan latihan soalnya ya. Diskusikan dengan teman-teman kalian dan tanyakan serta konsultasikan dengan guru kalian jika ada soal yang tidak dimengerti. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.